Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sahnia Meliani, MPM 1911010182. Di sini saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas J semester 6. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Dosen pengampu Happy Komikesari MPDI. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan keempat pilar tersebut dalam video pembelajaran Anda. Yang pertama, belajar untuk mencari tahu, learning to know, belajar mencari tahu terkait dengan cara mendapatkan pengetahuan melalui penggunaan media atau alat yang ada. Media berupa buku, orang, internet, dan teknologi yang lainnya. Implementasi untuk mencari tahu tersebut di Indonesia sudah berjalan melalui proses belajar, membaca, menghafal, dan mendengarkan, baik yang terjadi di dalam kelas maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, belajar untuk mengerjakan learning to do. Belajar untuk melakukan atau berkarya, hal ini tidak terlepas dari belajar mengetahui karena perbuatan tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Belajar untuk melakukan atau berkarya merupakan upaya untuk senantiasa melakukan dan berlatih keterampilan dan keprofesionalan dalam bekerja. Terkait dengan pembelajaran di dalam kelas, maka belajar mengerjakan ini sangat diperlukan latihan keterampilan. Bagaimana peserta didik dapat menggunakan pengetahuan tentang konsep atau prinsip mata pelajaran tertentu dalam mata pembelajaran lainnya atau dalam kehidupan lainnya sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mempengaruhi kehidupannya dengan menentukan pilihan kerja yang ada di masyarakat. Yang ketiga, belajar untuk menjadi learning to be. Belajar untuk menjadi atau berkembang utuh, belajar untuk menjadi atau berkembang secara utuh berkaitan dengan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan suatu karakter pada diri individu. Belajar menjadi pribadi yang berkembang secara optimal, yang memiliki kesesuaian dan keseimbangan dan kepribadiannya, baik itu moral, intelektual, emosi, spiritual, maupun sosial, sehingga dalam pembelajaran guru memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi peserta sesuai bakat dan minatnya, agar peserta didik tersebut dapat menentukan pilihannya terlepas dari siapa dan apa kerjaannya. Tetapi apa yang penting adalah dia menjadi sosok yang pribadi memiliki keunggulan. Yang keempat, belajar untuk kehidupan bersama dalam kedamaian, learning to be together and face. Belajar hidup bersama ini sangat penting karena masyarakat beragam, baik dilihat dari latar belakang, suku, ras, agama, etis, atau pendidikan. Pada pembelajaran, peserta didik dapat memahami bahwa keragaman tersebut bukan untuk dibedakan, akan tetapi dipahamkan bahwa keragaman tersebut tergabung dalam suatu lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, saling membantu dan menghargai suatu dengan lainnya sangat diperlukan agar tercipta masyarakat dan tertib dan aman, sehingga setiap individu dapat belajar dan hidup dalam kebersamaan dan kedamaian. Dan pertanyaan kedua, dari keempat pilar tersebut, hal-hal apa saja yang sudah Anda terapkan dan yang belum Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, learning to know.
saya sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari learning to know ingin dapat mengetahui media atau alat seperti media buku, internet, teknologi, dan lainnya. Contohnya penerapan berjalan melalui proses membaca atau menghafal dan lain-lain. Yang kedua, learning to do. Sudah saya terapkan dalam dunia sehari-hari. Learning to do ini dalam dunia pembelajaran saya bisa berkarya karena perbuatan tidak terlepas dari dunia pengetahuan. Contohnya dalam berkarya merupakan upaya senantiasa melakukan keterampilan kita sendiri untuk membuat tugas misalnya. Menurut saya learning to do itu sangat bermanfaat. Untuk yang ketiga, sudah saya terapkan untuk ini sangat bermanfaat. Belajar untuk menjadi berkembang, itu berkembang secara utuh ini sangat berkaitan dengan kehidupan konteks atau karakter pada individu belajar menjadi kepribadian dan sangat berkembang pada kepribadian moral, intelektual, emosi, spiritual, dan sosial. Yang keempat, learning to live together and fix. Sudah saya terapkan untuk learning to live together and fix ini. Belajar dalam kehidupan bersama sangat penting karena adanya masyarakat beragam dalam individu dapat belajar dalam kehidupan dalam kebersamaan dan kedamaian. Contohnya bertoleransi antar sesama, beragam suku dan kehidupan bermasyarakat agar dapat menciptakan kebersamaan dan kedamaian. Dan untuk pertanyaan ketiga, hal apa saja yang akan Anda lakukan agar keempat pilar tersebut Anda penuhi mengingat pentingnya pilar tersebut bagi dunia pendidikan? Melakukan serangkaian pembenahan terhadap segala persoalan yang dihadapi pemerintahan dapat berupa pembenahan terhadap kurikulum pendidikan yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal menggunakan konsep belajar tuntas menyelesaikan sikap kreatif, demokratif, dan mandiri. Sekian itulah dari penjelasan 3 pertanyaan dari saya.